Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Daen Siga Channel. Episode kali ini kita akan mendapat ijazah dari guru kita Haji Andi Agus Uding, Puang Peta 7. Nah, kali ini nama keilmuannya sedikit agak unik ya. Saya saja sendiri baru dengar ini. Ilmu papateti mata. Ini dalam bahasa Bugis. Dalam versi bahasa Bugis. Mata itu meneteskan air pada mata. Jadi kita langsung saja ilmu apa yang beliau maksud. Jadi manfaat ilmu yang akan saya ijazahkan pada kali ini yaitu meningkatkan keberanian kita. Keberanian? Ya, membesarkan nyali. Meningkatkan nyali. Meningkatkan nyali. Karena kata orang, musuh yang paling besar bagi kita itu adalah rasa takut kita sendiri. Diri kita sendiri. Rasa takut kita sendiri. Nah, itulah sehingga takut melakukan ini, takut ini, takut artinya sebelum melangkah sudah harus berhenti. Bagaimana? Jadi hikmah dari keilmuan papateti mata ini untuk menghilangkan nyali, menghilangkan rasa takut lah dan meningkatkan nyali kita. Tetapi buat Anda atau saudara-saudara yang sempat terijazah dengan ilmu ini, mohon untuk tidak disalahgunakan karena tujuan Tuan 7 ya mengijazahkan ilmu ini. Silakan tujuannya ya, untuk meningkatkan nyali kita ya tentunya kepada hal-hal yang positif. Jangan sudah merasa diri berani, sudah merasa tidak takut langsung mau jadi penjahat ya, jangan mau jadi preman. Jadi preman bukan seperti itu tujuannya. Tidak ada orang yang saya takuti di kampung sini. Tujuannya ini untuk meningkatkan nyali kita, artinya dalam kata lain berani dalam hal yang positif tentunya ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, tujuan guru kita mengijazahkan keilmuan papateti wai mata ini agar supaya rasa trauma, ketakutan kita itu tidak bisa hilang. Bukan untuk supaya Anda jadi pemberani gitu. Silakan. Jadi sebelum saya menjelaskan doa daripada ilmu ini, saya akan menceritakan pengalaman saya dulu, bukan bermaksud ria, bukan tujuannya dipuji atau tujuannya pamer, bukan, tapi tujuannya untuk memotivasi kepada Anda siapa saja yang menonton video ini nantinya. Salah satu khasiat. Iya, itu. Nah, jadi dulu pada tahun 79, ya, tahun 1979. Pada waktu itu saya masih berusia 21 tahun. Masih remaja. Masih remaja, weh. Masih kuat-kuatnya. Masih banyak cewek yang simpati. Oh, masih sempat loh ke sana. Iya. Jadi waktu itu saya berpetualang di daerah Maluku. Cukup jauh ya. Daerah Ambon. Jadi orang Sulawesi, merantau ke sana. Orang yang kelahiran Kabupaten Bone. Iya. Merantau ke sana, merantau sampai ke Maluku. Iya. Jadi waktu itu saya menjajakan perhiasan emas. Jualan. Ya. Perhiasan emas itu yang saya bawa ya mendekati 1 kilo lah. Ratusan gram lah, ratusan gram. 1 kilo emas lumayan itu. Iya, itu dalam bentuk perhiasan. Itu saya isi dalam koper seperti ini tapi lebih besar ya. Itu isinya emas semua. Iya, isinya perhiasan emas. Karena di sana kan daerah kepulauan. Jadi untuk sampai ke kota yang menjual emas itu rasanya sangat sulit, perhubungannya masih membutuhkan biaya transportasi besar. Sehingga kalau kita datang menjajakan kepada mereka itu ya mereka luar biasa senangnya. Ya, jadi mereka punya emas yang patah-patah itu yang rusak-rusak. Ya, mereka bisa tukar tambah dengan kami pada waktu itu. Tapi waktu itu Puan 7 tinggalnya di... Kami tidak menetap.
Karena artinya pindah dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, dari rumah ke rumah. Dari satu tempat Ya, dari ke tempat satu lain. tempat ke tempat yang lain itu tidak menetap, artinya menjajakan. Itu saya hanya seorang diri. Ya, saya tidak suka berteman dengan teman-teman yang lain. Saya lebih sukanya jalan sendirilah. Jadi kebetulan di daerah Kepulauan Maluku ini pada waktu itu belum ada jalan aspal, atau dalam kata lain belum ada mobil, khususnya Pulau Sanana, Pulau Mangoli, Taliabo itu belum ada aspal. Jadi kita keliling-keliling pulau itu hanya lewat di bawah-bawah pohon kelapa, di hutan, pokoknya yang tidak berpenghuni. Iya. Itu saya jalan sendiri dengan membawa koper emas, koper yang berisikan perhiasan emas. Iya. Nah, itulah salah satu buktinya bahwa rasa berani itu ada. Berarti Rasa takut jalurnya ada. itu untuk menjajakan jualannya Puan Tuju ini memang jalurnya sunyi, Iya, sepi. sepi. Nah ini bahaya nih kalau ada rampok. Iya, di sepi situ. karena dari desa ke desa yang lain ada yang jaraknya sampai 9 km, 10 km, ya paling kurang lah 3 km itu. Paling kurang 3 km itu Ini dari desa ke desa. sangat berpotensi nih kalau Iya. ada rampok. Iya, jelas. Tahu, Nah. wah ini penjual emas ini. Iya. Dan mereka di sana sudah tahu bahwa orang yang membawa koper seperti ini Pasti sudah tahu, pasti jualan penjual begitu. emas. Pasti jualan Nah, emas. jadi memang rawan sekali. Jadi apa inisiatif saya pada saat itu? Saya itu kalau saya jalan itu sambil pegang koper begini yang berisikan perhiasan emas dengan badi yang sudah terbungkus begini. Jadi sebagai ciri khas orang Bugis Makassar, Iya. Nah, sekaligus untuk menjaga kemungkinan adanya Iya. rampok, adanya pasti ada Iya. kawalinya. ya adanya rampok Ada badinya, atau ya. adanya binatang buas mungkin ya. Ya, salah satunya binatang buas, Siapa ya. tahu ada bagi ya, namanya kita menyeberangi dari hutan ke hutan Ada ini. ular. Ya. Jadi ini kami persiapan sebagai orang Bugis ini saya rasa. Artinya bukan memamerkan, bukan untuk bermaksud dia bahwa bukan berkata bahwa saya ini jago, tidak, bukan seperti itu. Nah itu memang ciri khasnya orang Bukan Bugis seperti Makassar, hanya- otomatis selalu bawa senjata Ya, tajam. hanya untuk mengimbangi rasa takut tadi, artinya rasa Ketakutan kita. rasa kewaswasan itu untuk menjaga diri ya. Makanya saya jalan dengan koper seperti ini, dengan koper yang berisikan perhiasan emas yang mencapai hampir 1 kilogram itu. Lumayan kalau dirampok waktu itu. Iya, lumayan, memang matilah aku. Bisa Nah. kayak 3 turunan gitu. Ya, jadi memang untuk teman-teman saya ya, seleting saya itu memang jarang lah yang mau berjalan sendiri begitu. Mereka 2-3 orang. Tidak berani lewat berkelompok, ke situ. ya, berkelompok. Jadi inilah salah satu fakta dari manfaat ilmu yang akan saya ijazahkan secara gratis pada malam hari ini, pada Namanya kesempatan. ilmu ini Puan, Ilmu ini kalau dalam bahasa Bugis itu papateti mata. pepetik mata. Mata itu meneteskan nanti air pada mata kita, ya tentu ada doanya ya. Nah, jadi begitulah saya keliling-keliling Maluku. Kalau Pulau Sanana ini, mudah-mudahan nanti ada orang Sanana yang dengar ini. Ya sempat menyimak. Iya, sempat menyimak video ini. Nah, beliau Ya. lama bermukim di sana. Ya, saya itu keliling Pulau Sanana itu sekitar ya 3 kali lah. Ini Pulau Sanana di Pulau Sanana Provinsi itu Maluku ya. Maluku Utara. Di Maluku Utara. Maluku Utara ya. Saya keliling Pulau Sanana itu 3 kali. Pada waktu itu belum ada jalan aspal, masih jalan setapak di bawah-bawah pohon kelapa di hutan-hutan. Pada tahun 1979. Kalau ada orang Sanana ini tahu persis. Di waktu itu ya. Iya. Tahun 1979. Masih tahun 79. Nah, jadi kalau saya di ibu kota kecamatan Sanana itu saya nginapnya di penginapan Budi. Ini pasti masih ada yang tahu ini. Penginapannya saya masih ingat ya. Penginapan Puan, ya. Budi, ya itu di dekat pasar. Saya keliling Pulau Taliabo ya. Saya juga pernah potong gunung dari Taliabo Selatan ke Taliabo Utara.
Itu dari mana ya? Dari Loseng ke Giorgio barangkali itu kalau saya tidak salah. Tapi cukup rumit ya Iya, menempuh perjalanan dia. menempuh perjalanan Iya, untuk menjajakan jualan yang kita ini. menjajakan jualan, menjajakan jualan yang betul-betul berharga. Betul. Dan Iya. jualannya tidak tanggung-tanggung pemirsa. Emas sekian gram ya. Iya. Dan itu yang kita bahas adalah rutenya beliau dalam menjajakan jualan nih. Dan Emas. beliau selalu jalan sendiri. Jalan sendiri. Saya Tidak pernah suka jalan ditemani. sendiri. Nah, disinilah Inilah salah satu fakta bahwa ilmu yang akan saya ijazahkan ini mengandung makna untuk menghilangkan rasa takut. menghilangkan rasa takut. Bukan berarti memberanikan kita, tapi yang jelas menghilangkan rasa takut kita. Karena rasa takut ini adalah musuh paling besar pada diri kita sendiri. Jadi sebentar setelah beliau mengijazahkan keilmuan ini, tolong dimanfaatkan ke jalan yang positif baik, ya. Jangan sudah merasa rasa takutnya Punya hilang, ilmu. lantas mau jadi begal, mau jadi penjahat, mau Sok tawuran, jago. jangan. Kan kebanyakan sekarang itu Jangan. pun di zaman-zaman sekarang kan saking banyaknya ini ilmu-ilmu online ini, Ya, belajar secara online, ijazah secara online, kemudian dia merasa memiliki suatu kelebihan. Iya. Nah, dia sering mau menonjolkan saya hebat, saya pemberani, Iya. saya tidak ada yang saya takuti daerah sini. Nah, ini jangan seperti ini ya. Tujuannya Puan Tuju ini bukan itu loh. Bukan Ya, itu. artinya maksudnya ini kalau rasa takut kita sudah hilang, itu kita artinya berani beraktivitas, ya tentunya dalam aktivitas yang positif ya. Berani berbuat dan bertanggung jawab Ya. kepada hal-hal yang benar ya pastinya. Silakan Puan Tuju. Oke, jadi saya masuk pada ilmunya karena ilmu ini jujur aja ada teman yang pernah minta secara langsung pada saya bilang, terus kalau minta pada saya harus ya mesti ada mahar demi untuk keberkahannya. Jangan selalu mau gratis. Iya, dong. jadi kalau mau mendapatkan ilmu ini secara gratis ya tunggu videonya di YouTube, nanti akan saya buatkan soal aja. Artinya perlu kita perjelas dulu ini, Puan. Ya. Yang namanya mahar itu bukan mempersulit, tapi mahar itu adalah bentuk sebuah perjuangan Ya. untuk memiliki. Ya, oke. Ya, saya jelaskan sedikit tentang mahar dalam suatu keilmuan. Ya. Jadi mahar ini dalam satu keilmuan itu adalah salah satu bentuk ujian keyakinan. Usaha, Iya, bentuk ujian keyakinan. keseriusan. Keseriusan, keyakinan. Karena banyak orang mempercayai satu ilmu, tetapi ketika masuk pada ujian keyakinan mereka mundur. Iya. Beda percaya dengan yakin, beda. Misalkan ya. Misalkan Anda percaya bahwa Anda itu kebal umpamanya, artinya anti peluru. Anda percaya bahwa diri Anda seorang yang anti peluru. Nanti senjata tajam. Iya. Tapi kalau Anda sudah berani saya tembak dalam jarak 1 meter, itu berarti Anda sudah yakin. Itu sudah ada keyakinan. Tapi kalau dia masih bilang jangan dulu, baru masih tingkat percaya, belum yakin. Jadi beda ya, Puan ya. Beda, Percaya dengan yakin. Terus apa hubungannya dengan mahar ini? Hanya inilah mahar salah satu bentuk ujian keyakinan. Jadi keyakinan Anda diuji dengan mahar. Jadi jangan juga punya anggapan kita ini mau belajar tidak ada usaha Iya, maksudnya. harus ada perjuangan. Karena beda keberkahan suatu ilmu apabila didapatkan secara gratis dengan didapatkan melalui perjuangan atau melalui pengorbanan mahar. Dimaharkan, dimahari. Perjuangan dan pengorbanan itu beda. Ya masa sih Ya. saya datang ke rumahnya Puan, Puan ada anak gadisnya Puan, Ya. saya mau nikahi gratis. Ya. Tidak begitu kan? Itu salah tuh. Iya. Masa mau dinikahi anaknya secara gratis? Saya harus berusaha. Tapi ada orang yang salah persepsi, mereka mengatakan bahwa orang yang memaharkan
ilmu itu menjual, kata menjual. Nah ini yang salah. Nah itu salah sebenarnya. Salah mindset namanya. Karena dalam kata mahar itu bukan diartikan menjual. Bukan menjual ya. Contohnya orang yang menikahi anak gadisnya orang itu dengan mahar sekian juta, uang panai sekian juta, tidak ada yang mengatakan dia beli anaknya orang. Enggak. Saya jual anak saya. Tidak ada, saya dengan kata. mahar sekian. Tidak ada kata menjual. Itu sebagai syarat. Ya, syarat untuk memiliki sesuatu yang bernilai. Apalagi Apalagi nilainya sangat sakral ya Bang ya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu saya masuk pada inti ilmu yang sebenarnya ya. Jadi di sini ada timba yang sudah berisikan air. Nah, ini pada saat kita bangun pagi, kita ambil air di timba seperti ini atau yang lain. Ambil airnya di mana ini Bang? Ya ambil airnya sembarang. Di- Mau air lede, mau air Oh sumur, bisa mau ya. air di Bisa ember ya. yang Air apa aja lah pokoknya air. Yang penting jangan air Lombok. Iya, iya. Karena Pasti mampus, pedes. ya. Jangan air Lombok, jangan air keras. boleh saya nanti jadi wadahnya Bang. Nanti dititik ke mata saya boleh. Nah, enggak, masing-masing kita yang melakukan. Oh masing-masing pribadi ya. Ya pribadi ya. Jadi Anda yang menyimak video ini ya boleh Bisa melakukan sendiri. Bisa melakukan sendiri nanti. Ini untuk agar nyali Anda itu rasa takut Anda hilang. Jadi kalau bisa setiap pagi kita ambil ini tete, ambil air dulu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, begini air. Baca nih. Macam putih, ini bahasa Bugis ya. Versi bahasa Bugis. Mungkin bisa diulang supaya Ya. langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam putih di mataku, bila letih ya roh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ditetes ini mata Ditetesi matanya. sampai merasa pedis mata ini. Sampai pedis ya. Ya. Jadi setelah ditetesi biarkan sampai pedis ya Bang. Merasa pedis. Diulang lagi itu sampai 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maca putih di mataku, bila leter ya roku, makalu dari hatiku, barakalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maca putih di mataku, bila Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maca putih di mataku, bila leter ya roku, makalu dari hatiku, barakalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekian. Jadi cukup 3 kali dibasuh ya Bang ya. 3 kali dibasuh ditetes mata. Insyaallah. Bisa mungkin diperjelas kalimatnya tadi amalannya Bang biar lebih jelas. Oke. Pelan-pelan saja Bang. Oke, jadi bacanya untuk agar lebih jelasnya ya begini, ambil air ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam putih di mataku, bila letih ya roku, maka lu dari hatiku, barakalah ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi caranya seperti itu pemirsa ya. Dilakukan 3 kali. Diulangi sampai 3 kali. Ya insya Allah rasa takut Anda akan hilang. Nah, kalau sesuai pesan paman saya yang mengajari saya ini, karena beliau adalah seorang angkatan darat atau tentara. Nah, beliau dulu itu adalah pasukan gerilyawan Kahar Musakar. Jadi pejuang Pejuang Kahar Musakar dulu. Yang pada akhirnya mereka paman saya itu jadi tentara angkatan darat. Beliau katakan, jika kita dalam peperangan, seandainya itu peluru saking cepatnya kita punya daya tangkap penglihatan ini. Penglihatan ini. Ya, bisa melihat peluru itu lari. Artinya kita bisa melihat itu Melihat peluru itu. jaraknya. Ya.
Artinya karena kecepatan mata kita lebih tinggi daripada kecepatan peluru, artinya begitulah maknanya. Sehingga kita bisa melihat peluru itu jalan. Saking tajamnya itu. Ya, tajamnya. Penglihatan. Ya, penglihatan. Bisa menangkap Ya. jalur peluru yang Ya, seakan-akan jalan pelurunya lambat. Kenapa? Karena pandangan kita yang lebih cepat. betul. Menurut paman saya, karena beliau sudah alami, beliau adalah Ini kan di luar logika ini. Iya. Hal-hal yang seperti ini ini tidak boleh tidak dipikir ya. Iya, tidak bisa. Ada saja yang terjadi. Ini ada kuasa Tuhan. Betul. Ya. Inilah salah satu kekuasaan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Ya. Nah, jadi itu saya rasa sudah cukup. Nantikan lagi ilmu-ilmu lain pada episode berikutnya, insya Allah. Apa itu channel ini di apa? Naisiga Channel. Naisiga Channel untuk apa? Mohon izin Pak, Ya. mungkin ada arahan sama Pak Tujuh atau nasihat kepada sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang nanti mengamalkan keilmuan ini, jangan sampai salah jalur begitu maksudnya. Ya, jadi kalau sudah mengamalkan ini terus ada rasa berani itu sudah ada, dalam arti kata rasa takut itu tidak ada lagi, Sudah hilang. ya sebaiknya lah berpikir yang selalu positif, berpikir positif, jangan berpikir yang negatif. Ya, saya tidak tanggung jawab ya. Berpikir positif, Ya. berbuat yang Positif, baik-baik ya. Jangan salah digunakan. Jangan salah digunakan. Manfaatkan kepada hal-hal yang baik. Jangan sudah merasa rasa takutnya hilang dalam arti kasarnya, sudah merasa berani lantas mau ini itu jangan ya. Oke. Jadi teman-teman yang sempat mengikuti tayangan kali ini, kami harap untuk mendapatkan notifikasi informasi yang lebih lengkap nantinya, jangan lupa tekan subscribe dan like. Bantu kami untuk share. Semoga apa yang diwariskan oleh guru kita bermanfaat banyak orang. Itu harapan kami. Oh, jadi begini, untuk demi keberkahannya ilmu ini, karena ini sebenarnya ilmu-ilmu bermahar, cukup Anda membacakan salawat untuk saya 11 kali sebagai maharnya, sebagai pengganti mahar. Jadi untuk teman-teman, beliau berharap yang mobil tuh keilmuan ini Ya. ijazahnya atau maharnya adalah tawassul. Membacakan salawat 11 kali Bacakan demi keberkahan salawat ilmu ini 11 kali. sendiri. Lebih bagusnya juga kirim Al-Fatihah ya. Demi keberkahan ini, Untuk berkahnya keilmuan karena ini. apalah artinya Anda mendapatkan mewarisi ilmu saya, tetapi jika tidak berkah, ya apalah artinya. Jadi demi keberkahan ya, coba dibacakan salawat 11 kali, insyaallah berkah. Baik, terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, cukup sampai di sini. Sekali lagi kami ingatkan yang sempat diijazahkan ilmu ini, tolong pergunakan dengan sebaik mungkin ya Bang ya. Iya. Ke hal-hal yang positif. Tujuan kita untuk termasuk tujuannya beliau ini sangat baik ya, untuk menghilangkan rasa takut, Hilangkan rasa takut. bukan membuat orang harus nggak ada yang takutin tuh Bang ya. Enggak, bukan itu maksud beliau. Ya. Jadi beliau membantu agar rasa takut yang ada pada diri kita itu bisa hilang. Sekali lagi, bantu tekan tombol subscribe, like, and share. Oke, terima kasih banyak. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.